Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam saudara satu udara. Udah 1 minggu nih kita baru ngupload video lagi bersama Johan. Perkenalkan, saat ini di sini sepenuhnya hadir sadar. Jadi hari ini, malam ini kita bahas tentang apa yang ada di dalam diri kita. Kita kaji yang selalu hadir di sini. Jadi hidup ini tidak ada yang namanya mengejar, apalagi mengejar bayangan atau mengejar sebuah impian. Boleh saja mengejar impian, tapi kita jangan melewati yang hadir saat ini di sini sekarang. Kalau kita melewati hadir sepenuhnya di sini, itu sama juga kita sedang berlari kencang tapi tidak mengetahui start. Jadi apa yang ada di awal sampai di akhir itu di sini. Jadi tidak ada soal janji besok ya, atau lusa atau minggu, karena kehidupan yang akan datang kita tidak bisa tahu 100% itu terjadi atau tidak. Karena hidup yang sejati itu hadir saat ini di sini sepenuhnya. Banyak orang yang tidak menyadari dalam hidupnya, seakan-akan dia mengejar sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dikejar. Padahal sesuatu yang buru-buru itu pun bukan diri sejati. Karena sesuatu yang buru-buru seperti mengejar bayang-bayang. Misalnya begini saudara membikin makanan seperti gorengan. Kalau saudara tidak menikmati cara buatnya dan tidak hadir di situ, segala sesuatu itu terjadi. Terjadinya apa? Kemungkinan tidak enak gorengannya, tidak garing. Bahkan bisa terjadi pikiran kita mental kesana kesini, sehingga gorengan itu menjadi gosong. Karena apa? Start di awalnya itu kita tidak hadir saat ini di sini sekarang. Maka orang yang sudah mengasah terus kesadaran itu, dia telah menjadi sesuatu keanugerahan itu sendiri. Dia tidak gampang menghakimi orang lain. Dia tidak gampang terjebak oleh sesuatu yang menurut dia tidak diinginkan. Dia selalu menerima apapun yang terjadi. Dia tidak menolak, bahkan dia menyingkirkan, selalu menerima. Karena apa? Kita selalu hadir saat ini di sini sekarang sadar. Apalagi kita di luar diri kita, seakan-akan diri kitalah yang paling benar,
diri kitalah yang paling sempurna, diri kitalah yang paling bagus, diri kitalah yang segala-segalanya. Padahal kita pun tidak hadir saat ini sepenuhnya di sini. Kita selalu hidup itu terbawa oleh bayang-bayang, oleh ilusi, seakan-akan kita tidak bisa menikmati detik-detik keindahan yang Tuhan telah berikan. Seperti ini, kita berjalan melangkah kaki kita itu selangkah demi selangkah sampai yang kita tuju. Itu juga anugerah kalau kita bisa sadari. Tapi sayangnya hampir miris kita tidak pernah menyadari itu. Banyak hal-hal yang tidak pernah kita sadari, seperti kita makan terlalu berburu-buru, terlalu tiba-tiba pikiran kita sudah sampai di terminal, padahal tujuan kita makan. Kenapa pikiran kita harus ke terminal? Sampai-sampai kita tidak menikmati hidangan yang nikmat Allah berikan di situ. Kita tidak bisa menikmati itu. Makanya yang ada kita tuh seperti sang kesurupan. Kalau bahasa Sundanya tuh, kesurupannya apa? Bukan positif tapi negatif, yang disebut kesurupan kesetanan. Maka banyak hati-hati tuh yang kesetanan itu di luar diri kita. Makanya untuk mengendalikan kesadaran ini, kita harus berlatih terus, mengasah demi hari. Karena apa? Hari itu baru, walaupun tanggalnya cuma ada 7 hari ya, tanggalnya itu 7 doang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita tidak hadir ya waktu gitu-gitu aja. Tapi kalau kita hadir sepenuhnya saat ini di sini sekarang, maka hari Senin itu hari baru. Kamu pakai baju juga baru dicuci. Kalau kita sadari, semua apapun kita sadari itu sangat menjadi indah, sangat menjadi sebuah anugerah. Ya, jadi kita terus belajar meniti ke dalam diri. Jangan belajarnya kita di luar diri kita. Karena yang di luar diri kita itu bukan kita, adalah ego atau yang disebut diri palsu. Maka carilah diri sejatimu. Nanti kita bahas next ya di video berikutnya tentang diri yang lahir dan diri yang batin. Saat ini kita masih menjelaskan di perjalanan kesadaran itu sendiri. Maka ilmu kesadaran ini enggak semua orang bisa menjelaskan, tapi bagi orang yang sudah menjadi manusia, yang disebut manusia itu manunggal, menyatu dengan semesta. Itu kajian nanti bakal lebih jauh lagi nih, lebih dalam, tapi kita belum sampai di sana ya. Ini baru sekedar mencapai kesadaran aja. Ya, semoga dari yang diberikan oleh channel Tabur Tuai bukannya hanya untuk mengajari atau menggurui. Kita itu tidak ada guru, tidak ada murid. Kita semua belajar untuk diri. Jadi Nabi Muhammad juga dulu nggak punya murid. Nabi Muhammad itu cuma punya sahabat. Ya, jadi Nabi Muhammad nggak pernah punya murid.
beliau. Dia cuma punya para sahabat, ya. Jadi ikutilah Nabi Muhammad yang peran sosoknya tuh seperti apa. Dia terpuji, kita ikuti terpuji. Untuk apa? Menjadi manusia. Kalau masih orang itu belum berkesadaran, tapi kalau sudah jadi manusia, yang disebut manusia itu berkesadaran. Nanti untuk sampai di asa terus, akan sampai kesadaran itu puncak yang disebut Sidratul Muntaha, kesadaran yang paling tertinggi, yang ibaratnya Nabi Musa itu bertemu oleh Tuhan di gunung, lalu seakan-akan dia bukan melihat Tuhan, tapi baru lihat dari cahayanya yang begitu terang, Nabi Musa langsung pingsan, hilang ingatan dia, hilang tentang ingatan di dunia ini. Nah, makanya itu namanya Tuhan tidak bisa dipelajari. Nah, nanti kita bahas lagi juga nih di video berikutnya. Sangat menarik banget. Tuhan tidak bisa dipelajari oleh pikiran kita, akal kita, karena dia memang sudah ada, dan kita tidak sanggup atau tidak bisa menggambarkan tentang Tuhan atau mempelajari tentang Tuhan. Kalau ada orang yang bisa mempelajari Tuhan, itu orang gila. Nggak bisa, karena Tuhan itu laisa kamisiliin sayun, tak berhuruf, tak bersuara, tak berbentuk. Dia itu bukan selain yang ada di dunia ini. Dia selain ini, tidak berbentuk, tidak bernama, tidak berhuruf. Mungkin kebanyakan orang tahu Tuhan itu Allah, cuma sebentuk sebutan atau nama. Apa iya kita cuma menyebut namanya saja, nggak tahu yang namanya empuhnya yang punya nama. Kita ini yang punya manusia siapa? Yang punya raja-rajanya manusia itu sendiri. Maka kita terlalu jauh untuk mengkaji di situ ya. Ini hanya sepintas aja. Mudah-mudahan selalu kita berikan suatu pencerahan dari saudara-saudara kita yang mengalami kegelapan. Hidup ini berbahagia, bebas dari penderitaan. Kita bebas dari pikiran-pikiran yang berlengu ini, pikiran-pikiran yang ngeluh kesah ini. Jadi sebenarnya keluh kesah itu nggak ada kalau di pikiran, karena kita itu hadir sepenuhnya saat ini di sini, udah anugerah. Apa yang kita takuti, kematian juga nggak perlu kita takuti kalau kita tahu ilmunya. Lahir kenapa nggak ditakuti? Tiba-tiba kita sudah lahir, udah gede begini aja, udah punya ibu, keluarga, teman, tidak tahu ya kan? Itu kan karena semua Allah, Tuhan kita sudah memberikan anugerah. Kematian juga adalah bukan hal yang ditakuti. Kematian itu adalah undangan cinta dari Tuhan kita, tapi bukan Tuhan yang dipelajari oleh di dunia ini, pelajaran yang menurut akal, bukan. Jadi ini sistem semesta ini bekerja sangat cerdas. Jadi kalau kita yang memikirkan dengan pikiran kita, itu nggak akan sampai, karena bukan soal rananya itu. Membahas tentang ruh juga kita nggak banyak di Al-Quran itu. Quran yang tersurat itu hanya dari Tuhan, itu ruh itu sedikit menjelaskannya. Cuma aku percikan ruhku kepada setiap jiwa-jiwa yang dihidupkan. Maka kita itu harus hidup, jangan mati.
Maksudnya mati dalam tertutup, mata kolbu kita tidak melihat cahaya-cahaya. Kita harus terbuka, arti terbuka. Jadi arti bersyukur itu terbuka, mensyukuri semuanya nikmatnya Tuhan. Ya mudah-mudahan ini udah 15 menitan lewat ya. Semoga menjadi hidayah dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Salam saudara, salam kebahagiaan, bebas dari penderitaan, bebas dari keberlengguan pikiran penjara dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.